Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 16. Saya akan baca untuk kita semuanya. Filipi pasal 3 ayat 13-16. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi Filipi ya, pasal 3 ayat 13 sampai 16, demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan kita dari teks ini. Saya ambil judul melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ya ke depan ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita telah melewati tahun 2024. Sekarang kita masuk ya ke dalam tahun 2025. Ya, setiap manusia ya pasti memiliki memori apa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu ya, di masa lampau. Apakah itu hal-hal yang baik? Ya, kita merasakan ada yang baik kan? Masa nggak ada yang baik? Itu nggak? Ada sukacita, ada pengharapan, ada kegembiraan dan sebagainya. Dan juga tentu ada hal-hal yang tidak kita ingin dapatkan ya. Hal-hal yang mungkin kita anggap itu buruk, hal-hal yang kita menjadi beban berat kita dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang mungkin bisa kita lupakan, ya kan? Apa yang kita alami kan? Dari masa kecil sampai kita dewasa, ada hal-hal yang kita alami yang sulit bisa dilupakan, ya. Tapi ada hal-hal juga yang menjadi memori kita, ya. Oh, masa muda saya begini, saya hidup susah, saya begini dan begini. Setelah sampai sekarang, wah, saya puji Tuhan, Tuhan telah pimpin saya, ya. Itu menjadi memori dan sebagainya. Nah, karena itu saudaraku, sebagai orang percaya pasti ada hal-hal memori yang sulit untuk kita lupakan ya. Tapi ada hal-hal yang kita lewati yang bersama Tuhan, kita juga sulit untuk kita lupakan. Nah, karena iman, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, karena iman Abraham meninggalkan tempat kelahirannya menuju ke tanah perjanjian milik pusakanya, atau boleh katakan itu warisan atau hadiah ya, seolah-olah ia sudah mendapatkannya. Sampai Abraham mati dia tidak mendapatkan tanah perjanjian itu ya. Seolah-olah dia sudah mendapatkan itu ya. Lama dia tinggalkan tanah kelahirannya itu Irak menuju tanah perjanjian. Ya, dia belum menepati secara permanen ya. Dia lupakan, oh itu kelahiranku. Saya maju terus, saya lari terus kan begitu. Padahal Abraham itu sebenarnya pindah sana, pindah sini, pindah sana kan, tidak menetap. Tapi dia percaya. Nah, itu karena imannya itu kan, Anda bisa baca di Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 9. Nah, kemudian kita karena iman Musa menolak disebut putri Firaun. Wah, kalau Anda diangkat jadi putri rajanya Inggris, Anda senang nggak? Waduh, happy dong. Tapi ini Musa mengatakan karena iman dia menolak disebut putri Firaun, dan segala kemewahannya lebih baik menderita bersama umat Israel daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar
daripada semua harta di Mesir. Kan? Kemudian mengatakan, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Apa yang dicari Musa? Upah. Nah, upah. Dia tetap selamat, ya dia pasti selamat. Tapi dia akan mendapat upah. Itu saudara bisa baca di Ibrani 11. Ayat 23 sampai ayat 25. Nah, sekarang kita lihat teks yang dari para Paulus ini. Oke, nah Paulus di sini mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca latar belakangnya Paulus, saudara ya, nah saudara bisa baca tentang pertobatannya di Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana dia mendapatkan satu otoritas sebagai seorang Farisi ya. Dia bisa mempunyai kekuasaan untuk menangkap orang yang menjadi pengikut Yesus dan memenjarakan, bahkan bisa membunuh mereka. Dia punya jabatan yang hebat. Dia seorang Farisi ya. Saudara, kalau kita juga melihat latar belakangnya ini Paulus dia juga menceritakan atau memberikan testimoni ya, pertobatannya, perjalanan hidupnya, ya, asal usulnya, saudara. Nah, kalau kita lihat latar belakang Paulus, dia ini orang yang berada, orang Yahudi, orang yang berada, yang tinggal dibesarkan, dilahirkan di Tarsus. Kalau kita lihat Tarsus, itu sekarang itu Turki. Dan latar belakang bapaknya kaya. Kenapa bisa kaya? Coba bayangkan. Dia disekolahkan di Yerusalem. Bagi orang Yahudi yang tinggal di perantauan, kalau dia anaknya diutus sekolah di Yerusalem, berarti dia orang kaya. Saya masih ingat ada seorang jemaat ya, dia bilang, dulu dia panggil Chuan Tao. Saya kan belum ditabis jadi pendeta ya. Dia bilang Chuan Tao. Li Chuan Tao, dia panggil sini Li Chuan Tao. Oh ya, tahu nggak? Bapak saya di Pontianak, orang kaya. Orang kaya. Menguasai bidang bisnis gula. Monopoli orang kaya. Nah, kami yang berada bisa sampai sekolah ke Jakarta pada zaman 60-an atau 70-an ya. Bisa sekolah itu zaman-zaman bukan di bawah 60 ya. Itu masih ada sekolah Tionghoa. 50-an ya, 50-an. Masih ada sekolah Tionghoa. Jadi orang-orang kaya katanya, yang dari Pontianak, dari Medan, dari Bandung, disekolahkan di satu sekolah Tionghoa yang sangat terkenal di Mangga Besar. Huaqiao. Apa ya? Mungkin Huaqiao. Apa sekolah itu? Sangat-sangat terkenal. Dibilang, jadi kalau orang tanya, kamu tamat dari mana? Dari sekolah Tionghoa yang ada di Mangga Besar. Anda orang kaya. Katanya. Anda orang kaya. Pada zamannya 50-an gitu. Sebelum sekolah-sekolah di Indonesia ditutup. Karena gara-gara 30 30 September itu ya. Tutup itu. Jadi banyak-banyak orang Tionghoa yang kaya datang ke Jakarta. Nah, Paulus bisa ke kota Yerusalem sekolah. Anda tahu siapa guru besarnya? Gamaliel. Sekolah di bawah Gamaliel. Dan Paulus ini menjadi orang Farisi yang ahli hukum Taurat. Dia sekolah dengan baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan juga, mengapa kita mengatakan dia orang kaya? Bahkan di dalam testimoninya, dalam pertobatannya, dalam panggilannya itu, dia menceritakan bahwa waktu dia ditangkap oleh tentara Romawi karena dituduh ya mengajar ajaran sesat oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi juga. Lalu dia mengatakan, bolehkah menangkap warga orang Romawi sembarangan? Lalu tentara itu kaget, kamu ini warga Romawi nggak? Yes, katanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 3, dan ayat pasal 25 dan seterusnya.
Dia mengatakan, saya mendapatkan warga Romawi dengan membayar harga mahal. Membayar harga yang mahal. Anda bisa bayangkan. Dia mau jadi warga Romawi pada zamannya. You harus bayar dengan harga mahal. Ya, nah ini Paulus, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tapi setelah dia bertobat, Yesus menampakkan dirinya dan dia dipanggil menjadi rasul orang bukan Yahudi atau rasul bangsa lain. Dia sendiri mengatakan, aku menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Petrus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang Yahudi. Nah, saudara, apa yang dia lupakan? Tentu dia masih ingat masa lalunya kan, dia kasih testimoni kan, betul nggak? Dia nggak lupakan itu kan? Ya, orang kaya, sekolah di Yerusalem, jadi Farisi, menganiaya orang Kristen, menentang Yesus, dan bertemu dengan Yesus Kristus. Oh, dia tidak lupa. Dan dia mendapatkan keselamatan daripada kasih karunia Allah Yesus. Ya, dia tidak lupa. Tetapi sekarang dia mengatakan, aku melupakan apa? Yang di belakang. Apa yang dia lupakan ya? Dia lupakan itu adalah apa? Dulu kejayaannya. Dulu hidup mewahnya. Hidup sekolahnya. Bisa duduk dalam jabatan Farisi. Itu jabatan yang sangat prestisius. Jabatan yang sangat mulia bagi orang Yahudi. Anda bisa jadi orang Farisi. Dihormati, dihargai, dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Setelah dia mengenal Yesus, setelah dia mendapatkan keselamatan, dia bilang apa? Semua yang apa aku punya yang dulu, itu adalah dianggapnya apa? Sampah. Nggak mau lagi. Lupakan semua kejayaan, kemewahan. Dia lupakan. Dan sekarang dia mengarahkan depan dirinya untuk berlari-lari. Untuk apa? Mendapatkan hadiah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang dia mengatakan, aku lupakan yang ada di belakang itu semua dulu yang janji-janji yang hidup yang wow, suatu kehidupan lebih baik, gitu kan? Aku lupakan itu karena Kristus. Sekarang saya mau lari, saya mau berlari seperti orang atlet supaya mendapatkan apa? Hadiah. Kok Paulus mau dapat hadiah? Banyak orang salah nafsir. Oh, Paulus supaya bisa selamat ya? Oh, enggak. Paulus sudah diselamatkan. Keselamatannya itu terjamin, tidak bisa hilang. Sekarang dia mau terus memandang ke depan. Ya, supaya apa? Supaya dia berlari sampai dia mati kan? Ada kan? Supaya dia apa? Mau mendapatkan hadiah yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda orang yang sudah diselamatkan? Apakah Anda benar-benar yakin Anda sudah diselamatkan? Nah, ini yang menjadi poin utama, penting sekali. Ya kan? Ya, jangan sampai Anda ke gereja, hanya nama orang Kristen, Anda tidak yakin keselamatan Anda. Oh Pak, memang saya harus berusaha supaya saya selamat. Berarti Anda berusaha untuk diselamatkan itu. Kan begitu? Pak, saya takut dosa. Nanti kalau saya berdosa, saya masuk neraka. Bukan sekarang kita tanya, Anda yakin sudah selamat kan belum? Yakin pasti belum. Anda harus yakin pasti selamatkan. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus kan, dengan hatinya kan, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, kan diselamatkan. Anda sudah yakin, sudah mengakui diri orang dosa. Yesus, juru selamatku. Aku percaya engkau telah mati menebus dosa saya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan mengampuni dosa saya. Oh Tuhan,
Thank you Lord. Kan begitu. Seperti yang pujian kita nyanyikan. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Menyembuhkan tubuhku yang dari dosa. Ya. Dan thank you Lord for giving me for thy salvation. For the great is thy salvation. The free gift of thy salvations. Ya, hanya percaya dengan hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Oh yes. Nah, setelah kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, sekarang kita jadi orang percaya di dunia ini. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita cari di dunia ini? Apa yang harus kita mau cari ke depan, lihat ke depan untuk dapat hadiah? Selama kita di dunia, Anda dan saya kita harus berusaha gitu. Yes, berusaha apa? Supaya kita boleh hidup. Ya. Mendapatkan nafkah, mencari uang supaya kita bisa hidup. Harus nggak? Oh, harus. Kita harus berusaha. Boleh bermimpi nggak? Anak-anak sekarang boleh, aku mau mimpi mau jadi ini, boleh. Oh, boleh saja, enggak masalah. Boleh sekolah tinggi-tinggi nggak? Oh, boleh, enggak ada masalah. Nah, ada orang yang lebih ekstrim sedikit kita melihat itu. Yesus sudah mau datang. Pak Pendeta, untuk apa saya sekolah? Bapak saya kan kaya. Saya goyang-goyang kaki nggak sekolah, saya bisa dapat uang. Anda salah. Tidak, kita punya kewajiban. Makanya Paulus selalu menyatakan, orang yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Ya enggak? Iya. Orang yang nggak boleh makan katanya. Arti mengajar kita supaya harus bertanggung jawab, rajin kita. Nah, orang Kristen kalau sudah selamat punya tanggung jawab apa? Kita berjalan di dunia ini. Maka itu Abraham kan, dia jalan, tinggalkan jalan terus dia memandang ke depan untuk apa? Dapat upah. Sampai mati belum dapat ya. Kapan dia dapat? Nah, lihat. Kemudian anak cucunya yang menguasai tanah Kanaan. Sebenarnya jangan bilang sebenarnya tanah Palestina. Sebenarnya itu tanah Kanaan. Tanahnya Israel. Nah sekarang kan orang putar-putar balik. Oh itu tanah Palestina. Itu hanya ada orang Romawi zaman dulu disebut tanah Palestina. Pakai nama Palestina. Filistin gitu ya. Nah, Musa kan begitu ya. Tinggalkan semua yang kemewahan yang ada di Mesir. Pada zaman Musa, Mesir itu termasuk negara yang apa? Besar, punya raja, punya hidup yang lebih enak kan Mesir. Musa kan di istana disebut putri Firaun lagi. Bangga nggak? Anda bangga? Oh bangga. Tetapi Musa, no, kenapa? Imannya. Dia dilihat ke depan. Ya, dia bilang semua ini hanya sementara saja. Dia mau mendapatkan juga hadiah. Kok bisa tahu dia ada Yesus Kristus? Di sini kan ayat itu di Ibrani tadi ya, 11 itu ya. Ya, karena imannya itu dia mendapatkan hadiah yang disiapkan. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam dunia ini, orang Kristen memang harus setia, yes. Orang setia harus rajin, yes. Orang setia di bumi ini kita sambil kita hidup mencari nafkah, bekerja. Jangan lupa, kita juga harus apa? Mencari, berlari-lari untuk hadiah itu. Maka itulah Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6:33, carilah dahulu katanya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu nasihat, itu ajaran Yesus kan. Cari dulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan? Kerajaan itu adalah hal spiritual, saudara-saudara ya. Nah, Yesus mengatakan ya, manusia yang diberikan nafas, manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan gambar Allah, Allah sudah menyiapkan makanan kan untuk Adam dan Hawa waktu di taman kan. You boleh makan semua pohon-pohon buah yang pohonnya ada di taman. Tapi kecuali pohonnya di tengah-tengah taman itu, pengetahuan dan baik, tidak boleh kamu makan. Artinya you harus punya ada kebebasan itu untuk mengetahui itu. Semua pohon
Yang berbuah boleh, yang tengah-tengah tidak boleh. Oh ya Tuhan, oke. Nah, Tuhan telah menyiapkan makanan untuk mereka. Nah, tapi karena dosa ya, semua segala sesuatu berubah. Saudara, manusia, kita, orang yang telah berdosa, yang masih hidup di dunia ini, maka harus keluar keringat mencari nafkahnya masing-masing. Berusaha. Oke, berusaha. Tapi Yesus mengatakan, mengajar kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Kemudian apa yang Tuhan pesankan lagi? Karena mengatakan dulu ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, pas Matius kalau 6 sana ya memang manusia membutuhkan kebutuhan jasmani. Tapi bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi manusia juga membutuhkan apa? Rohani. Nah, maka itu setan itu licik. Dan dia mengatakan, Yesus, ubah itu batu jadi roti. Dia tahu manusia membutuhkan makanan. Ya, Yesus mengatakan, setan, ada tulis, manusia bukan hanya hidup dari roti. Orang Indonesia kan tidak makan roti. Orang Yahudi kan makan roti kan. Artinya manusia bukan hanya membutuhkan kebutuhan jasmani, tetapi manusia juga membutuhkan firman yang keluar dari mulut Allah. Kebutuhan jasmani Tuhan sudah penuhi, jadi kebutuhan rohani jangan tanggung Tuhan Allah. Ada dua kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia di dunia ini hanya mencari kebutuhan jasmani saja. Nah, itu orang duniawi. Gitu kan? Mencari uang. Amsal mengatakan, orang yang mencari uang tidak puas dengan uang. Aneh juga ya. Udah dapat chen banyak, udah tete, tapi tidak puas, mau lagi. Tidak boleh, mau lagi. Benar. Kan banyak, begitulah manusia. Maka itu Alkitab dengan jelas kalau mengatakan, akar semua kejahatan, cinta uang. Kenapa ya? Sebenarnya uang itu bukan jahat ya. Tapi masalahnya hati manusia itu. Cintanya sampai uang itu lupa. Dia sudah punya uang. Makanya ada bahasa Indonesia mengatakan orang kayak cuma cian cok wai. Kalau you punya uang, you bisa buat apa-apa aja. Ada? Ya nggak? Ada orang mengatakan, pemerintah kita nggak berani lawan 9 naga. Naganya banyak. Ya, betul nggak? Ada benar juga, ada nggak benar. Dari mana Anda sisi lihat sini? Ya begitu ya. Kalau you mau ganggu dia, you kok ganggu saya ya? Aku ganggu ekonomi kamu, biar kolaps. Takut juga dia. Kalau sudah kolaps, wah rakyat marah sama saya. Demo saya turun saya. Nah, dulu ada orang Israel yang paling kaya. Anda saya tahu, dia mengganggu stabilitas ekonomi di Asia. Siapa namanya? Soros. Tahu Soros siapa? Orang Yahudi. Tapi Soros ini, walaupun dia Yahudi, dia pikirannya namanya free thinker. Bilang ateis juga bilang ateis. Pokoknya bebas dia mau pikir apa. Ya, dia punya uang banyak, dia goncang aja ekonomi di Asia. Marah pemimpinnya, yang paling marah di Asia itu ya Perdana Menteri Muhammad Tahir, apa yang Malaysia mantannya itu, saya lupa. Mahathir, saya lupa. Dia marah, dia bilang itu orang, dia tunjuk lagi, kok Yahudi, kayak gitu. Bayang betapa hebatnya ya. Maksud saya, uang itu menjadi cencok wai. Oh yes lah. Yes. Kenapa? Setan licik. Nah, yuk mau cen. Aku kasih semua kerajaan dunia ini dan kemewahannya kepadamu, Yesus. You pai aku. Setan, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Nah, saya marah sama setan itu. Nah. Betapa banyak orang menyembah Mammon, menyerahkan diri kepada Mammon. Saudara, Yesus mengatakan, jangan engkau simpan, cari-cari uang di dunia ini disimpan-simpan, karena ngengat dan karat akan merusaknya dan akan dicuri. Nah, saudara bisa baca itu Matius pasal 6 ya. Ya, karena itu simpanlah hartamu di surga.
Nah, itu yang kekal. Apa itu harta? Bukan materi, bukan emas, bukan diamond. Tapi hal-hal rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah itu kan. Dan kebenarannya. Nah, itu hal yang spiritual yang kita cari. Itu yang akan kekal. Yang akan menyertai kita kekal. Di mana engkau akan mendapat apa? Dia. Di surga. Nah, itu. You punya harta. Dan saya punya harta. Itu yang dicari oleh siapa? Abraham. Itu yang dicari Musa. Itu yang dicari siapa? Rasul Paulus. Rasul kita. Rasul bangsa-bangsa lain. Lupakan yang di belakang. You mau membangun tower. Nanti di Jeddah, Saudi Arabia, katanya, saya lihat di YouTube, akan membangun tower paling tinggi di dunia ini bisa mencapai 2 kilo. Yang 1 kilo itu sudah hampir mau jadi juga ya, di mana di Arab. Yang sudah tinggi itu, paling tinggi di dunia itu, yang di Dubai itu 800 sekian. Nanti ada lagi yang 1 kilo, dan yang terakhir ini katanya itu, yang Raja Arab itu, mau bangun itu yang ada di Jeddah itu, maunya 2 kilo. Wow. Manusia berlomba-lomba, mau sampai tinggi, mau sampai ke langit. Itu idenya siapa tahu nggak? Nimrod yang mau membangun Babel Tower itu. Tuhan lihat, nggak benar ini manusia ini. Akhirnya dia kacau tuh, menjadi menara Babel itu hancur lebur, maka tersebarlah bangsa-bangsa ke seluruh dunia dengan pahala sendiri kan. Ide ini muncul lagi ini. Muncul lagi. Siapa yang hebat, yang paling bisa membangun tower paling tinggi? Tahun 70-an, 60-an, 70-an, Amerika yang punya tower tinggi-tinggi di dunia kan? Nah, yang Twin Tower, yang kemudian dibom itu oleh pesawat itu. Semuanya runtuh. Lihat. Semua hartamu akan hancur. Dibom, jatuh. Hancur, saudara-saudara. Nah, makanya dia semua, lu cari harta, simpan harta, semua akan hancur. Yes, carilah hartamu di surga. Maka hatimu ada di situ juga. Kan begitu. Ya puji Tuhan, saya nggak punya harta banyak. Harta saya hanya ada di sini. 1 unit apartemen, Pak. Hanya 1 unit, 1 mobil. Hanya sebidang tanah di Pontianak. Kecil. Tapi masih semak-semak, belum jadi. Itu harta saya, kecil saya. Nah, harta saya adalah jemaat di sini. Jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita mau supaya orang-orang yang datang ke gereja ini, supaya mereka mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Dan mereka boleh sama-sama, mari kita berlari untuk mendapatkan hadiah yang kekal itu, saudara-saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita cari di dunia ini kan? Apa yang bisa memuaskan manusia dalam dunia ini? Segala sesuatu yang di bumi ini Anda boleh cari dan bisa Anda dapatkan. Bisa. Tapi itu hanya sementara saja. Sekarang Tiongkok, China, negara yang paling dulu selalu perang dan menjadi miskin. Maka itu engkong saya lari dari Tiongkok. Karena terlalu miskin, susah mendapatkan uang. Lari ke penjajahan negara Indonesia ini zaman Belanda. Supaya hidupnya lebih baik. Betul dia hidup lebih baik. Kadang-kadang dapat uang, papa saya cerita. Papa saya dapat uang sedikit, mereka kirim uang untuk pulang kampung. Saya bilang, yakin nggak uangnya sampai di sana? Nggak tahu ya. Karena titip orang. Titip orang. Anda bisa yakin sampai nggak? Saya tidak yakin. Kenapa? Kalau orang sudah pegang uang, ya sama saya ya. Udah, sudah titip. Pernah cerita nggak? Uangmu sudah sampai. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada telepon, nggak ada Instagram, hanya mulut ke mulut. Nah, percaya nggak? Dan kita kontak secara surat menyurat itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, saudaraku, sekarang Tiongkok, punya impian
Harus makmur. Sekarang ya sudah makmur. Tapi cara pandang hidupnya beda. Pokoknya hidup harus puas. Kita harus cari uang sebanyak-banyak. Apa? Supaya kita jangan dihina lagi katanya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dihina-hina dari orang bule. Dulu kan dihina-hina kan. Miskinlah kamu lagi ini lah, nggak tidak beradab. Katanya. Sekarang wah, sudah duduk sejajar kita. Saya punya teknologi tidak kalah sama kamu kan gitu. Makan sepuas-puasnya, yes. Saudara, ada satu namanya istilahnya penelitian yang banyak membuang makanan, sisa makanan waktu pesta pernikahan adalah di Shanghai. Shanghai. Kalau orang kaya, anaknya nikah, harus semuanya wow. Diundang semua orang. Orang kaya mana mau makan sampai 2 piring, 3 piring seperti kita di Indonesia ya Pak ya? Betul nggak? Paling dia cicip sedikit, cicip. Sisanya banyak. Itu yang dibuang. Itu terkenal itu Shanghai sama Hong Kong dan Macau. Karena orang kaya kan gengsi dong. Masa saya kasih nasi uduk. Nah, nggak mungkin ya Pak. Masa nasi kasih capcay, nggak mungkin ya. Masa kasih nasi campur, enggak lah. Makan Western, Chinese food, Western food, disajikan dengan hebat. Kenapa? Selalu menganggap mereka itu kalau kaya harus makan yang harus memuaskan dagingan, kedagingan. Itu dunia, di dunia. Ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang firman Tuhan mengatakan kepada kita di zaman ini? Nah, kalau kita lihat saudara-saudara ya, firman Tuhan Paulus yang mengatakan, kita perlu melari-lari untuk mendapatkan hadiah yang kekal. Itu yang kita cari, orang Kristen cari kan? Nah, tahu nggak kenapa? Karena dunia ini satu hari akan mendapat masalah besar, yaitu kesusahan besar. Paulus mengatakan di 1 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang kita sudah merasakannya kan, manusia tambah banyak, teknologi tambah luar biasa, canggih dan sebagainya. Apakah itu bisa membantukan kesejahteraan dan memuaskan hasrat manusia, yaitu rohaninya, kebatinannya? Tidak bisa. Jasmani tidak bisa memuaskan keinginan manusia. Cari uang, banyak uang, tidak bisa memuaskan. Saudara-saudaraku. Dengan teknologi, mau buat itu ini, supaya memuaskan manusia, tidak mungkin, tidak bisa. Justru ke teknologi canggih yang manusia bikin itu, banyak negatifnya juga. Ya, banyak negatifnya juga. Makanya itu di Tiongkok, saudara. Gara-gara teknologi canggih, anak-anak kecil main game, main apalah karena bapaknya sudah bisa belikan tuh dia, sampai-sampai nggak mau sekolah, sampai-sampai berontak, sampai-sampai pukul mamanya, sampai ada yang mau bunuh mamanya, gara-gara HP, gara-gara game itu ya. Nah, sekarang Cina punya aturan. Kalau orang tua sudah tidak bisa menangani anaknya lagi karena bandel nggak mau sekolah, bisa panggil tentara, tangkap dia untuk disiplin. Luar biasa. Ada positifnya juga. Bahwa kan bapak mamanya kalau nggak bisa ngatur anaknya, dia berantem terus. Dia bisa pukul papa mamanya di rumah. Aduh, mama poponya, yeyenya juga dipukul-pukul. Nah, udah tulis surat kepada pemerintahan. Aku sudah tidak bisa ngajar anakku, tolong disiplin katanya. Datang tentara. Tentaranya apa? Tentara yang ganteng. Pakai seragam. Ganteng karena anak muda lagi loh. Wah, laki cewek lah. Ya kan? Langsung ke rumahnya. Tok. Tangkap anaknya. Anaknya ditangkap. Sangka apa? Sudah ditangkap, dibawa ke tempat training. Dididik oleh tentara. Akhirnya mereka bisa sadar. Luar biasa saya bilang. Wow. Akhirnya anak-anak didik sana. Akhirnya mereka menyadari apa yang mereka lakukan nggak benar. Mereka taat. Sekarang dibalikin pulang ke rumah. Akhirnya kuai-kuai. Tahu kuai-kuai nggak? Anteng. Kuai-kuai. Jadi anak yang kuai-kuai ya. Saudara-saudaraku. Luar biasa.
Makanya teknologi ini ada hal-hal yang juga yang negatif ya, merusak gitu ya. Oke? Nah, yang sebenarnya yang penting how to handle it. Itu ya bahasanya. How you to handle it this teknologi ya, segalanya ya. Kalau dihandle dengan orang yang salah, semuanya hancur ya. Tapi ya kan bisa rusak gitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia semakin tidak baik. Yes, kita memang. Semua ini karena apa? Ulah manusia sendiri. Manusia yang menciptakan sendiri ya harus susah sendiri kan. Manusia yang merusak alam, man-made disaster. Kan kita mengenal. Karena you rusaknya alam ini ya, you disaster datanglah. Kan begitu. You jangan nuduh Tuhan dong. Tuhan yang izinkan. Oh, Tuhan sudah predestinasi. Kita bilang, you mau nuduh Tuhan. You mau hanya mau nuduh orang lain. You sendiri yang merusak. You nggak mau mengakui. Ya kan begitu. Nah, saudaraku, kita nggak usah masuk politik lah, susah. Ya, kalau you masuk politik nanti kata, kamu benci siapa si anu-anu. Enggak. Apa yang kamu, nah firman Tuhan kata, apa yang kamu tawur? Galatia pasal 6 atau 5 ya. Apa yang kamu tabur? Apa lagi? Itu juga yang kamu harus ingat ayat ini. Berlaku untuk universal. Bukan hanya berlaku untuk orang Kristen. Orang Kristen juga harus lebih tahu. You tanam yang nggak benar, ya Tuhan hukum kamu sudah pasti. Hajar kamu gitu loh. Tapi hajaran Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Itulah bedanya, hebat. You salah, Tuhan pukul sendiri. Oh Tuhan, aku salah. You kembali, puji Tuhan. Nah, hadiah apa yang kita mau dapatkan? Di Alkitab ada mencatat ada beberapa hadiah itu disebut dengan mahkota. Yang pertama, mahkota abadi yang disiapkan. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 425. Gitu loh. Nah, ini adalah untuk orang siapa? Oh ya, itu adalah untuk mereka yang orang Kristen yang bertekun dan setia. Puji Tuhan. Sekarang banyak. Anda bertekun setia supaya apa? Supaya jangan keselamatan saya hilang. No. Orang Kristen yang telah selamat ada dalam Tuhan itu aman. Tapi you mau supaya imanmu itu harus ada buahnya. Nah, itulah apa? Ya, bertekun dan setia di dunia ini kepada Yesus akan diberikan apa? Hadiah itu. Hadiah apa? Mahkota abadi. Yang kedua, mahkota sukacita. 1 Tesalonika 2:19. Saudara bisa baca di sana. Nah, ini sukacita ini untuk siapa? Ya, bagi mereka yang telah diselamatkan. Oh, puji Tuhan. Saya diselamatkan. Thank you Lord. Penuh sukacita. Orang yang punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Pak Yesus satu hari dia juga akan datang. Saya juga akan bertemu dengan dia. Nah, sekarang saya mau ajak orang-orang supaya ikut saya. Punya sukacita dalam Yesus. Kedamaian. Dan mendapatkan hidup kekal yang abadi itu. Nah, itulah mahkota sukacita. Anda bawa orang percaya Yesus, Tuhan kasih mahkota sukacita. Puji Tuhan. Oke. Nah, kemudian lagi ada namanya lagi mahkota kebenaran, the crown of righteousness. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Nah, ini mahkotanya untuk apa? Ini mahkotanya adalah untuk orang Kristen. Orang Kristen yang bagaimana? Yang rindu apa? Menanti kedatangan Yesus Kristus. Ada anak muda bilang, oh Pak Pendeta, jangan Yesus cepat ya datang ya. Aku belum kuliah, belum tamat sekolah, belum cari uang untuk pekerjaan Tuhan. Nggak bisa. Kapan saja Yesus bisa datang. Apakah Anda orang percaya? Di zaman ini, zaman yang susah, dunia yang tidak baik-baik, Anda lagi pikir harta karunmu, Anda pikir supaya hidup makmur sejahtera, apakah Anda ada kerinduan dalam hatimu? Yesus
Yesus akan datang. Yesus, ada orang yang rindu, cepatlah datang. Ya kan? Ada, saudara. Yesus, datanglah. Nah, ini ada kerinduan. Anda akan dapat apa? Mahkota. Itu kan? Tidak? Mahkota apa itu? Ya, jangan jelas mahkotanya. Ini disebut mahkota. Tadi itu adalah mahkota ini. Ya, kebenaran itu. Begini, kata kebenaran itu ya, sebenarnya bukan kebenaran kita. Tapi itu kebenaran, righteousness. Kadang-kadang terjemah Indonesia itu bisa kebenaran. Sebenarnya ini adalah kebenaran yang Tuhan Yesus punya. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya diselamatkan, itu kebenaran Yesus, gitu loh. Dia punya kebenaran itu, bukan saya punya. Maka itu, kalau Anda merindu kedatangannya, maka Anda diberikan mahkota itu. Nah, yang terakhir mahkota apa? Mahkota kehidupan. Apa itu mahkota hidup? The crown of life lah. Mahkota hidup. Apa itu mahkota hidup? Saudara bisa lihat itu ya. Di Wahyu pasal 2:10, Yakobus pasal 1 ayat 2. Ini mahkota kehidupan ini adalah untuk orang-orang percaya yang mengalami penderitaan, kesusahan, aniaya karena imannya, ya, karena dia bisa melewati ujian-ujian, ya, kemudian dia melewati semua pencobaan dan dia menang, begitu. Maka diberilah namanya mahkota hidup atau mahkota kehidupan, the crown of life. Nah, hidup ini bagi orang-orang yang mati martir itu ya. Nah, ini orang-orang yang begitu yang mendapatkan mahkota hidup itu. Nah, saudara, kita ini sudah mendapatkan hidup kekal. Nah, betul nggak? Dikekal pasti dalam Yesus. Not being saved, but we saved in Jesus Christ. Gitu. Not being saved. Bahasa being saved itu artinya belum selamat nggak? Kemudian sampai akhir kamu sudah setia, baru diselamatkan. Kita punya percaya Yesus itu. Setelah Anda percaya Yesus, mengaku Yesus, Anda telah selamat. Namanya eternal security. Ya, jaminan yang terjemah Indonesia apa? Eternal security. Jaminan kekal. Oke, jaminan kekal. Ada dalam siapa? Yesus Kristus, bukan tergantung Anda. Salah. Kalau tergantung kita berarti usaha masuk surga. Tidak, saudaraku. Karena itulah saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan. Kita dinasihati oleh Paulus, you lupakanlah semua yang enak-enak yang mau disembahnya. You berlari seperti atlet, lari-lari supaya mendapatkan hadiah yang kekal. Apakah Anda dan saya orang yang sedang berlari? Anda berlari dengan apa? Nah, Paulus mengatakan lagi kan, you harus apa? Walk by faith, not by sight. Berjalanlah atau hiduplah dengan iman, bukan dengan pandangan kita. Gitu. Anda punya iman dalam Yesus, ya kita sudah percaya Yesus, juru selamat iman. Tetapi dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan, maksudnya menggantungkan diri kepada Tuhan. Maka beriman, yakin, percaya, Yesus, kami akan berlari dengan pertolonganmu sampai kami selesai mendapatkan hadiah nanti. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang sedang berlari-lari ke depan untuk mendapatkan hadiah yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.